rahmah, taman surga kita di dunia ya, Masya Allah. Jadi rumah kita adalah surga kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan rumah kita juga kelak akan kita lanjutkan ya, keluarga kita ini menjadi keluarga-keluarga penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini kita akan diskusikan. Pertama kita segarkan kembali tentang visi dan misi pernikahan. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang membangun keluarga samara. Dan di akhir dari pertemuan kita akan tutup dengan tadabbur ayat. Bagaimana keluarga-keluarga yang kita bangun ini akan menjadi keluarga-keluarga di dalam surganya kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berkeluarga ini adalah membangun sebuah organisasi ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang organisasi, karena tadinya kita laki-laki sendirian, perempuan sendirian, kemudian kita bersatu ya. Kan definisi organisasi itu apabila berkumpul dari satu orang, kemudian sama-sama ingin mencapai tujuan bersama ya. Apa visi dan misi pernikahan kita? Ini ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 dan saya yakin sebagian besar atau kita semuanya sudah hafal ya doanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi dalam doa ini kita bahas singkat saja malam hari ini ya sebagai pengantar kajian kita. Dalam doa ini ada visi dan misi internal dan juga eksternal ya ketika kita berkeluarga. Dan ini harus kita renungkan lagi bersama ya. Malam hari ini saya ajak, ini kalau yang dengerinnya bareng-bareng ya para suami istri, coba diingat-ingat ya pada waktu dulu setiap dari suami yang hadir di sini itu berjabatan tangan dengan wali nikah ya, bisa ayahnya dari istri kita atau misalnya yang menjadi wali yang lain ya. Maka pada saat itu ada ijab qabul ya, yang ayahnya mengatakan saya nikahkan putri saya bernama fulanah kepada Anda, kemudian kita terima ya, qabil itu kita terima nikahnya. Nah pada saat itu sebetulnya kita juga membangun sebuah visi keluarga. Dalam ayat ini Allah gambarkan visi internal ya ketika berkeluarga itu adalah kita memohon kepada Allah supaya keluarga kita menjadi qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun ini adalah cahaya penyejuk mata ya, penyejuk hati yang membuat hati kita bahagia. Nah, para ulama mengatakan bahwa kebahagiaan utama ketika kita berkeluarga itu tidak lain dan tidak bukan apabila istri kita, anak kita, cucu kita semuanya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi paling tidak ada beberapa misi nih ketika kita ingin membangun visi keluarga yang qurrata a'yun, itu pasangan kita penuh cinta dan kasih sayang. Ini akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah ya. Kemudian juga anak-anak yang solih dan solihah ya. Ini juga menjadi cita-cita keluarga bahagia kita. Ya, ini banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui lisan para nabinya. Misalnya ada doa Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku dari anak cucu keturunan yang solih. Kemudian keluarga yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin keluarga kita ini senantiasa taat kepada Allah ya. Baik dalam berbagai kondisi ya. Dalam kondisi sulit kita taat kepada Allah, dalam kondisi senang, bahagia juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-40 ya yang kita lihat yang saya tuliskan di dalam slide ini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkan doaku. Jadi keluarga yang taat beribadah ini menjadi misi ya dalam rangka menciptakan keluarga yang qurrata a'yun. Tapi jamaah sekalian, ya jamaah Pinang Ranti yang dirahmati Allah, ternyata berkeluarga itu bukan hanya kebahagiaan keluarga kita saja, ya.
karena ternyata ada visi eksternal ya. Visi eksternalnya adalah waja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami pimpinan orang-orang muttaqin. Dan ini adalah hebatnya visi keluarga kita, karena keluarga kita bukan hanya ingin menjadikan keluarga kita muttaqin, tapi imaman lil muttaqina imaman, pimpinan orang-orang muttaqin. Artinya keluarga kita menjadi keluarga orang-orang yang hebat ya, yang bermanfaat kepada sesama. Jadi ada beberapa misi yang mungkin bisa kita catat ya dalam kaitan keluarga yang menjadi pimpinan orang muttaqin. Ini di dalam surat Ali Imran dikatakan keluarga yang robbani, mendalam ilmu dan takwanya kepada Allah. Ini ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Orang robbani itu yang mendalam ilmu dan takwanya kepada Allah. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kemudian kita juga ingin dari kita sendiri, istri kita, anak cucu kita ini menjadi umat yang berdakwah ya, menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Ya, ini dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Dan pada akhirnya keluarga kita juga menjadi keluarga yang menjalankan misi sebagai khalifatullahi fil ardi ya. Jadi bagaimana menjadi pemakmur di muka bumi. Kita menyekolahkan anak-anak kita ya. Anak-anak kita sekolah yang bagus dari mulai SD, SMP, SMA, terus bahkan sampai perguruan tinggi yang bagus, itu karena kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang pemakmur bumi ya, khalifatullah fil ardi ya, karena memang Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Ini sebagai khalifah ini perwakilan ya, wakilnya Allah di muka bumi. Allah sudah berbuat baik, maka kita juga dan keluarga kita harus terus memperbaiki keadaan di bumi ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Itu bahkan Allah maklumatkan kepada para malaikatnya, aku akan jadikan khalifah di muka bumi ya. Jadi kita juga pengen anak cucu kita, termasuk kita juga lil muttaqina imaman, diantaranya menjadi pemakmur bumi. Nah ini mungkin secara singkat ya, mungkin nanti Mas Ismet dan keluarga Pinang Ranti yang dirahmati Allah, mungkin kita akan bahas lebih detail ya tentang visi dan misi keluarga ini. Nah, kita ingin langsung masuk ke tema kita malam hari ini ya, bagaimana membangun keluarga yang bertambur cinta dan kasih sayang. Nanti akan kita bahas nih makna sakinah, mawadah, rahmah. Kita akan bahas juga kalau kita pengen keluarga kita penuh cinta dan kasih sayang, sumber energi cintanya dari mana dong ya, kita bahas. Kemudian ini ada prinsip komunikasi empatik yang memang sangat dibutuhkan dalam keluarga, dan komunikasi di atas landasan cinta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya sama-sama kita hafal ya. Tadi qori kita memilihnya at-tahrim ya, mengambil salah satu ayat terkait dengan kajian keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menjadi ultimate goal ya, menjadi puncak dari keberhasilan seorang suami terutama ya, jangan sampai anak cucunya nanti terjerumus ke api neraka, artinya nanti masuk surga ya. Tapi ini lebih hebat ya, karena memang di dalam ayat ini qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan sampai keluarga kita, anak cucu kita tuh menyentuh api neraka ya. Karena memang di dalam beberapa dalil ya kita ketahui nanti ada juga orang-orang yang masuk surga walaupun punya keimanannya sebesar biji zarrah, kecil keimanannya, tapi akan masuk surga. Cuma masalahnya masuk neraka dulu ya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Jadi kita jangan, kalau dalam keluarga beriman itu perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai masuk neraka. Jadi masuk surganya langsung masuk surga gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian, pada surat Ar-Rum ayat 21, ini ayat ini sangat populer ya. Kalau kata Mas Ismet sangat viral ya. Karena setiap kali ada pernikahan pasti dibaca ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu diantara tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dia ciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya merasakan sakinah, cenderung tentram ya,
Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya, ini perhatikan, dia Allah yang menjadikan di antara kalian itu mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, ya. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu, kita hayati rumah tangga kita, keluarga kita dengan penuh sakinah, mawadah, rahmah, kita akan selalu mendapatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kalau kata Cak Lontong tuh mikir gitu ya. Kita mesti mikir ya. Dalam menikah itu, berkeluarga tuh kita renungkan baik-baik ya. Itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita dapatkan. Nah, kita coba telah sedikit ya makna dari sakinah. Jadi sakinah ini jamaah sekalian, ini dalam bahasa Arab ya, ini pengertiannya itu adalah tenang ya. Ada rasa tenang, rasa tentram, rasa aman, damai di antara anggota keluarga. Ini adalah sakinah. Jadi sebenarnya memang ketika kita berumah tangga, kita punya rumah, itu adalah tempat sakinah, tempat kita dapat ketenangan, ketentraman, kedamaian, keamanan. Ya. Makanya dalam bahasa Arab itu salah satu penyebutan kata rumah itu maskanah. Ya. Jadi isi makannya itu maskanah, yaitu tempat apa? Tempat sakinah gitu ya, rumah itu. Nah, jadi ini hati-hati nih kalau kita udah rumah, tapi kita demennya nggak di rumah gitu ya, nongkrong jadi warung misalnya gitu ya. Ini nggak bener nih. Jadi rumah ini tempat sakinah. Nah, kebalikan dari rasa sakinah ini apa? Ya, kebalikannya itu rasa resah, curiga, ya, nggak percaya, konflik, dan akhirnya kehancuran ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini luar biasa ya kalau suami istri ya, suaminya bekerja secara umum ya, kemudian istrinya lebih banyak secara domestik, dia mungkin punya pekerjaan atau punya bisnis bisa dia kendalikan dari rumah istrinya ya, suaminya pergi ya, istrinya cium tangan, assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya melepaskan dengan tenang ya, suaminya juga meninggalkan keluarga dengan tenang, itu sakinah ya. Jadi pengertian sakinah seperti itu. Nah, kemudian pengertian mawadah warahmah ya. Jadi mawadah ini adalah rasa cinta yang membara dan menggebu ya. Nah, kemudian perasaan juga kasih sayang ya, cinta. Jadi intinya mawadah ini rasa cinta. Makanya ada salah satu di antara pengertian dari istri solihah ya, definisi dari istri solihah itu digambarkan idza ra'a atau misalnya dikatakan idza tarahu atau idza ra'a idza taraha sarrathu, apabila suaminya memandangnya itu ada getaran cinta ya di hati suaminya, itu ciri istri yang solihah ya. Jadi ada mawaddah ya. Kemudian rahmah ini lebih pada kasih sayang, lebih pada rasa memaafkan ya, kemudian rasa kasih, rasa sayang, rahmat. Ya, ini kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia Maha Pemberi rizki, itu pengertian dari rahmah. Nah, jadi rahmah ini sebenarnya derajatnya lebih tinggi ya daripada al-wud atau mawaddah ya. Karena rasa rahmah ini adalah rasa cinta yang tidak membutuhkan pengembalian. Jadi mungkin kalau di syairnya ibu ya, kasih ibu itu sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi rahmah itu lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada rasa wud atau rasa mawaddah. Tapi keduanya ini di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ayat 21 itu digambarkan, itu keduanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah ya. Jadi ini pengertian sakinah, mawadah, warahmah. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau begitu dari mana sumber energi cinta itu ya? Sumber energi cinta pastinya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tadi dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, saya ingin ambil satu saja gambaran ayat ini dari surat Ar-Rahman. Di kita mungkin juga banyak yang hafal nih, kalau ibu-ibu di pengajian juga sering ya baca surat Ar-Rahman ini. Jadi Ar-Rahman
'allamal Qur'an, ya. Allah Ar-Rahman yang Maha Pencinta, yang Maha mencintai, itu 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, ya. Jadi ada gambaran kehidupan Qur'ani. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, ya. Kemudian Allah mengajarkan al-bayan. Kemudian ya, di ayat berikutnya kemudian ya, ada yang masuk nih suaranya. Mungkin yang lainnya di ini ya, di mute dulu ya. Oke. Nah, jadi pada ayat-ayat berikutnya digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang harmoni atau kesetimbangan di alam, ya. Allah tatghaw fil mizan, hendaknya jangan melampaui dari kesetimbangan di alam tersebut. Nah, untuk kajian kita malam hari ini, jadi kita lihat Allah yang Maha Penyayang itu mengajarkan Al-Qur'an. Artinya sumber dari energi cinta itu kalau mau kita cari itu ada pada Al-Qur'an. Dan kemudian yang berikutnya, khalaqal insan, juga kita memahami tentang kemanusiaan. Kemudian allamahul bayan, ya. Allah mengajarkan al-bayan. Jadi al-bayan ini adalah tentang komunikasi, ya, lisan. Nah, komunikasi ini jamaah sekalian, ini ada yang ada dalam hati, ya. Merasakan, memahami, memaknai yang nyata maupun yang tersirat, ya. Jadi namanya komunikasi itu seperti itu, ya. Kita bisa melihat pasangan kita itu bukan hanya dengan mata ini, ya, tapi dengan mata hati kita, merasakan, memahami. Tapi yang namanya al-bayan juga ini berarti menyampaikan maksud, memberikan tanggapan, mengkomunikasikan perasaan dan gagasan. Nah, saya mulai dari sini karena biasanya di dalam berumah tangga nih, kalau misalnya udah error, ya, suasana hati udah nggak bagus, itu biasanya cara kita merasakan, cara kita memahami, itu udah juga mulai nggak beres, gitu ya, udah nggak baik. Apalagi menyampaikan maksud dan memberikan tanggapan. Jadi kadang-kadang kata-katanya udah nggak terkontrol, ya. Ini juga bagian dari dinamika, ya, di rumah nih. Kalau hati udah kusut, biasanya ntar ke mulut juga sama nih, kata-katanya juga nggak baik. Nah, jadi balik lagi ke sini, kita kalau pengen tetap punya stok rasa cinta, ya, energi cinta yang baik, ini hendaklah kita dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an, ya. Ini dari surat Ar-Rahman ayat-ayat awal. Nah, kemudian ada satu hal juga yang menarik, ini kita jadi pegangan kita. Ini ada satu hadis yang bunyinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai sesuatu bagi saudaranya apa yang dia cintai. Jadi dia pengen, kalau dia suka sesuatu, dia yakin saudaranya juga suka sesuatu itu. Kalau dia nggak pengen direndahkan, pasti saudaranya juga nggak mau direndahkan. Kalau dia pengen dihargai, saudaranya juga pengen dihargai. Nah, hadis ini, jamaah sekalian, ini juga harus kita aplikasikan di dalam rumah kita. Jadi kalau seorang suami pengen mendapatkan rasa cinta, sayang, dihargai oleh istrinya, tentu sama, ya, istri juga pengen mendapatkan rasa cinta, penghargaan, perhatian dari suaminya, ya. Kurang lebih seperti itu. Ini dari sebuah hadis bahwa antara iman dengan rasa cinta itu punya keterkaitan yang kuat. Nah, jamaah rahmatullah, saya sekarang ingin masuk ke masalah komunikasi, ya, komunikasi yang empatik. Jadi ini juga bagian dari tadi kita baca surat Ar-Rahman, ya, Al-Bayan, Allamahul Bayan. Allah mengajarkan bayan atau cara berkomunikasi. Ada yang namanya komunikasi empati. Jadi komunikasi empati ini kita bisa mengetahui, ya, cara kita berpikir itu masuk ke dalam pikiran orang yang ada di depan kita. Ya, kalau suami ketika dia berkomunikasi itu dia tahu gimana cara istrinya berpikir. Begitu juga istri ketika berkomunikasi dia bisa paham bagaimana cara suaminya berpikir. Itulah empati. Dan empati ini
Ini bahkan sejak orang itu masih bayi, masih kecil tuh udah punya empati. Ya ini makanya di sini ada gambar gimana seorang anak itu ngelihat ada anak kecil temennya nangis tuh dia nepuk-nepuk gitu ya. Itu empati ya. Jadi empati ini sebenarnya satu hal yang fitrah ya yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini ada satu saya ambil dari buku Stephen Covey ya di buku Seven Habits. Jadi ternyata komunikasi empatik itu benar-benar kunci atau rahasia sukses bagaimana meraih hati. Ini sama juga kita dengan pasangan kita ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, ya, orang tua kepada anak-anaknya. Kalau udah bisa berkomunikasi empatik, maka nanti bisa sukses, bisa meraih hati, ya. Nah, prinsipnya ini disebutkan oleh Stephen Covey, seek first to understand, then to be understood. Jadi cara kita komunikasi itu pertama kali itu berusahalah untuk memahami, baru minta difahami. Nah, jadi biasanya nih dalam komunikasi sehari-hari ya, ini mohon maaf ya saya sampaikan ya, biasanya orang yang tidak terlatih dalam bayan, dalam komunikasi yang baik, itu sejak pertama tuh pokoknya ente harus ngerti aneh. Kamu harus ngerti saya gitu ya. Jadi tapi antara saya memahami yang lainnya itu nomor 2. Nah, kebalik nih. Kalau dalam prinsip komunikasi empatik, seek first to understand. Jadi pertama kali itu berusaha memahami, baru kemudian minta difahami. Nah, kalau dokter, bayangin nih kita datang ke dokter. Terus ketika kita masuk, bilang ke dokternya, selamat siang dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiba-tiba dokternya cuma ngeliatin kita sebentar, terus dokternya langsung bikin resep dia. Nih, Pak atau Bu resepnya. Nah, kira-kira apa perasaan kita ya? Loh, kan saya belum diperiksa. Saya belum di stetoskop, belum suruh tidur ya, belum dilihat diagnosa. Kok tiba-tiba udah dikasih resep? Nah, begitulah dalam komunikasi ya. Jadi dalam komunikasi kita nih, misalnya suaminya pulang agak telat ke rumah gitu ya. Belum juga kita tanya baik-baik, bang ada apa bang kok agak telat hari ini gitu ya, udah langsung ngomel-ngomel, bang gimana ini telat lagi, nggak jelas nih, dan seterusnya ya. Itu berarti bukan komunikasi yang empatik, bukan komunikasi empatik. Nah jadi contoh yang lain misalnya ini saya juga pernah ngalamin ya, saya juga pernah salah gitu ya ngalamin. Jadi ketika anak-anak kita masih kecil, saya waktu itu masih di Belanda ya, masih kuliah di Belanda, 2 anak kami lahir di sana. Ini suami hati-hati nih ya, ketika pulang ke rumah, kemudian sama istri bilang gini, Say, ini rumah berantakan, ngapain aja sih kerja seharian? Masya Allah. Itu kata-kata enak banget itu keluar meluncur dari mulut suami kayak gitu ya. Padahal ketika anak-anak masih kecil, itu istri saya cerita tuh, apartemen kami nggak gede ya, ada cuma kamar depan, kamar belakang, di tengahnya ada dapur sama kamar mandi gitu ya. Itu katanya namanya anak-anak lagi kecil tuh, beresin kamar depan, berantakan kamar belakang, beresin kamar belakang, berantakan kamar depan. Kayak begitu namanya anak-anak. Makanya pas suami datang ke rumah, tiba-tiba ngomongnya, ini kenapa sih rumah berantakan? Emang ngerjain apa aja seharian? Masya Allah ya. Itu kata-kata tuh keluar gampang banget. Dia belum seek first to understand ya, memahami. Makanya memang hebatnya orang-orang yang komunikator yang baik itu, dia tuh bisa mengetahui ya. Nah, jadi saya pernah dengar cerita seorang istri ya. Dia pengen betul-betul tahu suaminya itu bekerja keras buat dia ya. Sehingga si istrinya minta izin sama suaminya, tapi minta izinnya gini, "Bang, hari ini saya minta izin ya sama abang, nanti mau keluar nih agak jauh, tapi insya Allah tujuannya baik." Kata suaminya, ya udah sih hati-hati aja di jalan. Ternyata apa yang dilakukan suaminya nih, istrinya tinggalnya di Bogor, suaminya tiap hari kerjanya itu ke Kementerian Kehutanan ya, mungkin ada yang tahu ya di Manggala Wana Bakti itu di sekitar dekat Selipi situ. Itu istrinya tuh ternyata dia pergi sengaja tuh mengikuti rute suaminya. Oh naik kereta ke sini, turun Tanah Abang, dari Tanah Abang naik metro mini ya sampai ke kantornya dan seterusnya. Dia cuma pengen merasakan, ya Allah,
rupanya itu yang dilakukan sama suami saya tuh setiap hari, capek kayak gitu. Ini empati ya, membangun empati. Jadi yang kayak gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian memahami seseorang atau memahami situasi ya. Sehingga kalau misalnya kita memahami duluan nih seseorang dan situasinya, maka nanti kalau ada perbedaan ya, kemudian rasa kepercayaan, rasa hormat itu pun akan terbangun ya. Beda kalau kita bawaannya tadi bukan memahami lebih dulu. Kemudian yang terakhir juga komunikasi empatik ini adalah membangun lingkungan ya, lingkungannya bagus, ide-ide kreatifnya muncul ya, memecahkan masalah dan sebagainya. Ini mungkin sangat baik ya bagi kita semuanya, karena kita semua ini di masa pandemik contohnya, ini kita semua mendapatkan tekanan ya, dari mulai negara juga dapat tekanan ekonomi sampai ke rumah juga dapat tekanan. Saya misalnya baca di berbagai artikel ya, mudah-mudahan nggak terjadi nih di keluarga sekalian ya, keluarga Pinang Ranti sekalian yang dirahmati Allah, itu ternyata memang di masa pandemik ini menurut data statistik itu naik ya, angka-angka naudzubillah min zalik ya, angka perceraian. Ternyata kebanyakan ini perempuan nih, kalau menurut statistik ya yang saya baca, perempuan yang nggak tahan ya, mungkin ada tekanan ekonomi dan sebagainya. Nah cobalah sekali lagi nih saya nasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian, kita bangun empati, kita bangun empati yang tinggi ya, bersabar ya. Dalam ajaran Islam ini kan kalau kita menghadapi kesulitan bersabar ya. Kita mendapatkan rasa bahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi keajaiban ya, ajiban li amrin mukmin ya, keajaiban bagi urusannya orang mukmin. Sabar dan syukur. Nah, ketika kita bersabar, bersyukur, suasana hati kita baik, tadi ada empati ya, suami ke istri, istri ke suami ya. Suami juga kalau ngedengerin istrinya curhat ya, ini harus paham nih, namanya perempuan itu memang kalau ada masalah itu dia harus ngeluarin lewat kata-kata ya. Ini menurut penelitian seperti itu. Jadi perempuan kalau ada masalah itu di kepalanya itu berkecamuk. Jadi kalau digambarkan di dalam salah satu penelitian neurologi itu di kepalanya itu muter gitu ya masalahnya. Terus si perempuan itu curhat, ngomong. Nah ketika dia curhat, itu ternyata makin mereda. Ya, makin mereda, kemudian diem. Nah, laki-laki itu sebaliknya, kalau ada masalah, laki-laki itu di scan ya, di otaknya, itu masalahnya cepet tek diem gitu ya. Jadi makanya laki-laki itu kalau ada masalah emang diem. Nah, cuma kalau perempuan, kalau ada masalah suruh diem tuh nggak bisa ya. Ini saya ambil dari buku Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Map. Jadi perempuan tuh mesti ngomong. Nah, masalahnya ibu-ibu juga harus tahu nih, laki-laki kalau misalnya dia dapat curhatan, itu laki-laki itu cenderungnya seperti ditantang gitu ya. Kayak, Mas ini ada masalahnya begini-begini. Nah itu sifat laki-laki itu harus menyelesaikan masalah. Jadi laki-laki itu kalau ada begitu ditantang. Nah ketika kondisinya berat, itu bisa stres buat laki-laki. Akhirnya buat laki-laki mungkin keluar kata-kata yang tidak baik ya dari mulutnya. Nah jadi sekali lagi ini komunikasi empati. Jadi nanti jamaah sekalian bisa lebih mendalami ya. Intinya kalau dalam agama lebih bisa bersabar ya, memohon sama Allah, hargai dari istri menghargai suami, suami juga melihat istrinya berat tuh, sabar sayang, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Nah ini jamaah sekalian, ini sengaja saya kupas lebih dalam karena ini bagian dari al-bayan. Allah mengajarkan allamahul bayan ya, diantaranya gimana cara kita berkomunikasi. Nah, ini ada yang menarik nih, jamaah sekalian, tadi saya udah sempat sampaikan ya. Coba lihat nih di sini ada emoticon ya, emoticon. A Man's Day ya, laki-laki sehari ini. Lihat wajahnya laki-laki ya. Tuh, dalam emoticon ini wajahnya laki-laki itu kayak gitu tuh. Lempeng aja wajahnya laki-laki tuh. Tapi perhatikan wajahnya perempuan tuh dalam sehari itu. Kalau ketawa dia kelihatan banget ketawa. Sekalinya dia nangis juga kelihatan banget dia nangis ya. Sekalinya dia marah juga kelihatan banget dia marah gitu ya. Itu memang ini juga saya ambil dari buku
why men don't listen and women cannot read map. Jadi perempuan dan laki-laki ini beda ya, dalam cara bicara, cara menyimak ya. Bisa kita lihat nih, kalau kita punya anak kecil ya, masih kecil-kecil anaknya, lihat coba anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau lagi ngobrol, anak perempuan tuh penuh ekspresi, anak laki-laki itu lempeng aja wajahnya. Itu dari sejak kecil kayak begitu ya. Anak perempuan kita pulang sekolah, tanya sama mamahnya ya, gimana anak tadi di sekolah? Oh tadi seru banget mah di sekolah ini. Anak laki-laki ini datang dari sekolah, ditanya sama ibunya, gimana kak tadi di sekolah? Baik kok. Baik kayak gimana? Ya baik aja kok. Gitu. Jadi dari sejak kecilnya laki-laki itu emang kayak gitu. Nah, baiklah. Jadi perempuan ini memang pandai dan butuh serta senang berbicara, ya. Sementara laki-laki itu curhat tanpa suara dengan diri sendiri. Jadi kalau laki-laki lagi ada masalah tuh dia diem. Kalau kata istrinya, bang kalau lagi ada masalah jangan diem dong ngomong. Nggak bisa ya, laki-laki tuh mesti diem kalau ada masalah ya. Beda sama perempuan. Makanya kalau laki-laki ingin diajak bicara nih sama ibu-ibu, itu buat kalimatnya sesederhana mungkin. Jadi nggak boleh panjang-panjang Bu kalau ngomong sama suaminya ya, apalagi masalahnya sesuatu yang agak berat. Terus bicarakan satu hal saja dalam sekali pembicaraan. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya. Kalau ibu sama suaminya bilang, Mas ntar pulang kantor tolong beliin susu ya, itu biasa loh di warung kita. Habis beli susu ntar tolong beliin sayur nih, belum sempat beli sayur di warung yang pojok itu loh, kangkung sama ini aja. Ntar habis itu jangan lupa ya masih ada satu lagi nih, lampu kita mati. Itu Bu, pusing Bu yang namanya laki-laki tuh diomongin kayak gitu ya. Jadi laki-laki itu satu hal saja, perlahan ya. Kemudian buat kaum laki-laki ini, buat para suami, kalau bicara dengan perempuan, kalau sedang ada masalah, itu jangan langsung ngerasa tertantang harus dapat solusi, jangan, dengerin aja. Karena dia sedang meredakan permasalahan di otaknya. Ya. Tunjukkan bahwa kita sebagai suami yang baik ya, menyimak dari istri kita. Dan pada waktunya nanti bicaralah lebih banyak dari biasanya. Jadi memuji istri dan sebagainya ya. Ini mungkin sepintas dari buku yang bicara tentang psikologi atau sikap yang beda antara laki-laki dan perempuan. Ini buktinya sepanjang kita menikah itu kita pasti akan selalu ini misteri lah, namanya mengenal laki-laki, mengenal perempuan satu sama lain. Saya masuk ke bagian yang ini cooling down ya, cooling down. Jadi kita harus membangun komunikasi di atas landasan cinta ya. Membaca tepat perasaan, pikiran, tingkah laku dan gaya hidup dari pasangan. Kalau pasangannya ini masih seneng suka nonton bola, nggak apa-apa gitu ya, jangan terlalu dilarang-larang ya. Asalkan dia jangan bangun salat subuh kesiangan ya. Jadi pengenalan, awal cinta ini dari pengenalan ya, pengenalan yang baik terhadap pasangan. Kemudian kita harus mengapresiasi pasangan kita ya. Karena cinta itu tumbuh berkembang dari kekaguman. Ya, jadi kalau udah kekaguman kita kepada pasangan itu muncul, lahir, itu dari apresiasi ya, dari apresiasi. Jadi contohnya nih buat para suami ya, apresiasi kepada istri. Pernah ada seorang juara olimpiade ya, dasa lomba, dia itu diminta untuk mengikuti gerakan anak umur 5 tahunan, kira-kira 4 tahun 5 tahun. Disuruh ngikutin gerakan anak itu, kira-kira 1 jam, 2 jam gitu ya. Ternyata dia baru 1 jam tuh udah nggak tahan. Jadi anak itu loncat-loncat, lari-lari. Ya, saya sekarang ngelihat ada cucu saya di rumah tuh. Dia kalau sayang, dia tolong simpenin ini ke tempat sampah. Dia lari, lari. Itu luar biasa itu energinya ya. Sampai si juara olimpiade dasa lomba itu nggak tahan. Nah, coba bayangin tuh, yang mesti dijaga sama istri kita tuh itu anak umur 4 tahun, 5 tahun tuh di rumah tuh. Betapa capeknya ya menjadi seorang ibu. Itu cara mengapresiasi itu seperti itu ya. Karena cinta tumbuh dan berkembang dari kekaguman. Jadi saya kalau dalam buku yang saya tulis itu saya angkat kisahnya Yusuf ya. Yusuf itu ketika
ada ya salah satu kisahnya itu, istrinya Al-Aziz diomongin sama perempuan-perempuan di kota. Itu istrinya Al-Aziz tuh tergila-gila tuh, seneng sama budaknya ya. Akhirnya sama istrinya Al-Aziz tuh diundang perempuan-perempuan itu, dikasih buah, dikasih pisau yang tajam. Kemudian ketika sedang ngupas buah, Yusuf disuruh keluar. Ketika Yusuf keluar, akbarnahu ya, mereka kagum. Sampai kemudian nggak kerasa tuh, mereka bukan motongin buah tapi motongin tangannya sendiri. Tapi ketika itu nggak berasa. Apa itu yang kita tangkap? Berarti ketika ada kekaguman, rasa sakit itu nggak ada. Ya. Jadi misalnya seorang itu sudah sangat menghormati, sangat mencintai, sekarang tekanan ekonomi berat, segala macam, itu karena kekaguman, rasa percaya kepada pasangan itu nggak ada rasa sakit itu. Ya. Karena masing-masing saling menguatkan. Kemudian membangun dan menjaga hubungan yang mesra. Jadi sampaikan sinyal cinta lewat tatapan, lewat senyuman, lewat ucapan, lewat sentuhan ya. Jadi jangan sampai nih, biasanya ibu-ibu nih ya, kalau udah nikah, udah punya anak kayak gitu ya, suaminya pengen mesra-mesra tuh, udahlah bang, ngapain sih mesra-mesra? Malu nih kita, udah punya anak gede-gede, nggak boleh kayak gitu ya, karena terutama bagi suami itu masih terus ya fitrahnya itu senang ya dengan menjaga hubungan yang mesra. Kemudian bervariasi ya, atau variatif dalam berhubungan dengan pasangan ya, karena pasangan ini manusia ini punya sifat yang bosan ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya satu hadis, di antara ciri istri yang salihah itu yang lainnya ya mentaati dalam kebaikan, tapi ada satu yang menarik namanya, kalau suaminya melihatnya sarrathu ya, itu membuat ada getaran cinta dan rasa suka ya pada suami. Jadi ini bervariasi dalam hubungannya. Buat suami juga, istri ini senang dikasih hadiah-hadiah ya. Jadi berilah hadiah. Karena kata Rasulullah SAW, tahabu ya, berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai ya. Dan yang terakhir ini berhati-hati menyalurkan energi cinta, jangan sampai ada jebakan-jebakan kebohongan. Ini dalam statistik rumah tangga nih termasuk masuk ya ke dalam 10 besar penyebab retaknya rumah tangga itu, salah menyalurkan energi cinta ya. Jadi yang laki-laki malah ngerayunya ke orang lain ya, bukan rayu istrinya, malah rayu orang lain. Perhatiannya malah ke orang lain, akhirnya lama-kelamaan masuk ke dalam jebakan-jebakan kebohongan. Nah jamaah rahmatullah, ini udah 46 menit ya. Jadi kita ingin akhiri kajian kita malam hari ini, bagaimana rumah tangga kita menjadi taman-taman surga ya, bagian dari taman surga ya. Rumahku itu menjadi tempat ketentraman, kebahagiaan ya, rasa damai. Maka tentu kita harus saling tadi ya, mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian ini barangkali sudah banyak ya kajian-kajian ya, saling mengingatkan, tilawah Quran, ada waktunya bersama-sama, mungkin berzikir pagi dan petang sama-sama suami istri ya. Kalau pas suaminya memang tidak sholat di masjid, jadi imam, atau malam-malam sholat malam bareng, itu menjadi bagian-bagian yang tadi ya, memperkuat ikatan hati, karena kita semua tertambat hatinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai perenungan ya, tadabbur kita di akhir kajian. Ini ada satu rangkaian ayat di dalam surat At-Tur ya, surat ke-52. Nah, ini ternyata nostalgia keluarga-keluarga yang masuk ke dalam surga ya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka ngobrol. Dan kemudian mereka mengatakan, nih salah satunya di bagian ini, inna kunna fi ahlina musyfikin ya. Ini ayat ke-26. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami musyfikin ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Famannallahu alaina,
maka Allah memberikan karunia ya keamanan kepada kami, wa waqona adzabas samum ya. Kemudian memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dahulu itu senantiasa menyembah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim ya. Sesungguhnya Dia Allah itu melimpahkan kebaikan ya, Al-Bar Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Nah, jadi jamaah sekalian, saya mungkin menutup ya dengan ayat ini. Nanti silahkan ya Bapak Ibu jamaah Pinang Ranti, silahkan ntar dibaca nih surat At-Tur, karena dalam surat At-Tur ini satu gambaran ya bahwa ternyata keluarga-keluarga yang senantiasa dalam membangun keluarganya ini memelihara rasa takut kepada Allah ya, termasuk tadi membangun rasa cinta di keluarga, menyayangi ya, menghargai, yang suami mendengarkan istrinya, istri menghargai suaminya. Ini semua semata-mata karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, membangun keluarga yang sakinah ya, penuh tentram, mawaddah, rahmah, penuh cinta dan kasih sayang. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Nanti bahan ini saya sampaikan lewat Bang Ismet ya. Saya sampaikan bahannya, termasuk juga ada beberapa referensi untuk jadi bacaan Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampai sekarang udah dikurani 4 orang cucu ya, yang 2 di Bogor, yang 2 lagi di Melbourne ya, di Australia. Yang di Melbourne itu Ziad sama Zaidan ya, yang cowok-cowok. Kalau yang di Bogor itu Sabria dan Akash ya, Sabria dan Akash. Ini pas kemarin liburan terakhir Januari 2020, liburan bersama keluarga. Demikian jamaah sekalian, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih untuk perhatiannya, dan nanti oleh moderator kita dipandu kita diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam materi kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, luar biasa materi malam hari ini, menguatkan kembali ini yang suami istri ini, yakinlah ini pasti bakal semangat lagi ya, jadi tercharger lagi gitu. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya dulu di kolom komentar sebelum menyampaikannya ke Ustadz. Jadi biar bisa diseleksi oleh tim panitia. Pertanyaannya diseleksi dulu Ustadz. Silakan bagi yang ingin bertanya mengetik di kolom pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke Ustadznya. Terutama ini pasangan-pasangan ya yang mungkin, karena memang kunci keluarga, saya kalau kita dengarkan materi dari Ustadz adalah dari pasangannya dulu sebelum ke anak-anaknya gitu ya. Jadi bagaimana membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insya Allah anak-anak kita bakal akan mengikuti ya dari kita. Baik, dari teman-teman silakan ada yang ingin bertanya. Mungkin juga sudah baca tulisan-tulisan Pak Ustadz Adi ya. Saya sih beberapa baca ya, bagaimana kita coba untuk membangun keluarga, yaitu dari bagaimana ya, kalau saya lihat sih, kalau salah satunya adalah merubah ya, karena setiap kita itu punya namanya, kalau istilah saya Ustadz itu luka pengasuhan ya. Saya sempat baca Ustadz itu tulisannya, yang gimana sebenarnya kita bisa merubah luka pengasuhan itu menjadi tidak turun-temurun lagi ke anak kita gitu misalnya. Jadi kita itu mungkin punya masa lalu yang tidak sama begitu dalam pengasuhan orang tua kita sebelumnya, dan kita pingin anak kita nanti kelak itu lebih baik lagi. Dan inilah salah satu pentingnya kajian-kajian keluarga di era seperti sekarang ini, di mana silakan ada yang mau bertanya, diketik dulu aja pertanyaannya. Gimana tuh Ustadz masalah luka pengasuhan? Mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, mungkin Ustadz tidak pernah dengar ya, kalau saya pernah dengar terkait hal tersebut. Bagaimana nanti kalau Anda baca tulisan Ustadz itu ada optimisme bahwa sebenarnya kita bisa merubah
sesuatu itu ya kita punya optimisme bahwa kita bisa merubah dengan tentu rutinitas yang positif begitu Ustaz ya. Gimana Ustaz sebelum pertanyaan ini? Jadi teman-teman masih menunggu. Oke. Jadi Mas Imam mungkin nggak apa-apa, nggak usah ngetik juga, nanti langsung aja kalau mau nanya ya. Oh iya. Bisa raise hand ya, bisa raise hand di ini partisipan tuh. Ya. Mungkin bisa melampaikan Ustaz ya. Tapi intinya kalau yang barusan disampaikan sama Mas Imam, ini kalau saya baca di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, di dalam buku pendidikan anak dalam Islam, tulisan dari Syekh Nasil Ulwan, kata beliau kalau memang manusia itu tidak bisa berubah karakternya, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, sungguhnya aku diutus untuk terus menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya kalau kata orang barat nih, people change ya, orang bisa berubah gitu. Jadi kita nggak boleh menyerah, wah saya mungkin dulu orang tua saya sih kayak gini, nggak boleh gitu ya, karena kita punya freedom of choice ya, kita punya kemerdekaan untuk memilih ya. Kita mau jadi baik, kita mau jadi apa tuh, kita punya kemerdekaan untuk itu. Mungkin itu ya tanggapan singkatnya. Silahkan, mungkin kalau ada yang mau ada pertanyaan dari Pak Deden. Tafadhol Pak Deden. Ini pertanyaannya lebih jelasnya silakan disampaikan. Gambarannya sih lebih ke kalau dua pasangan bekerja, kadang kan minim dalam berkomunikasi. Bagaimana syarat Ustadz dalam moral komunikasi tersebut? Ustadz Deden. Assalamualaikum. Ustadz Deden. Monitor. Siap. Pak Deden tadi saya ngeliat kok Pak Deden sama pasangannya juga kayaknya ya. Ya. Di sini ada pasangannya Pak Pinto sama Mbak Uli. Iya. Baik, jadi Pak Deden ya, Pak Deden. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, apa dulu Pak Deden? Jadi sama-sama bekerja itu kan pasti hanya ada waktu pertemuan yang singkat ya. Jadi pertemuannya nanti di rumah. Nah, maka kalau saran dari saya bagi pasangan yang bekerja, memberikan saran untuk guru-guru kita yang kompetensinya masih rendah. Oke, jadi buat yang pasangan yang sama-sama bekerja, ini sekarang kita ini punya dimudahkan dengan adanya teknologi komunikasi ya, dengan adanya smartphone dan sebagainya. Ini alhamdulillah ya, kalau buat kita nih orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ini jadi sarana untuk mempermudah kita berkomunikasi. Jadi sempatkan ya komunikasi ini jangan mahal. Kemudian yang berikutnya, untuk para suami istri ini harus jangan malu-malu ya untuk menyatakan cinta ya. Jadi menyatakan sayang ya, ungkapkan itu. Sekarang bisa pakai WA, kemudian di WA itu banyak emotikonnya juga banyak ya. Ada emotikon yang sarange kayak gini, ya, emotikon kayak gini. Kemudian ada love, apa itu sampaikan ya. Kan karena ini merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mencintai seseorang maka sampaikan. Nah, masa sama istri udah nikah 5 tahun, udah nikah 10 tahun, masa malu gitu nyampein sayang gitu ya. Jadi sampaikan ya lewat WA. Jadi kayak saya sendiri juga sama ya, ketika kerja siang-siang itu pas jam siang langsung saya WA gitu, gimana di rumah, baik-baik gitu. Terus I love you gitu ya, sampaikan saya sayang sama kamu, itu sampaikan ya. Jadi insya Allah dengan demikian kita walaupun berjauhan ya, kan ada pepatah baru nih zaman sekarang ya, jauh di mata dekat di WA gitu ya. Jadi jauh di mata dekat di WA gitu. Nah jadi gitu ya. Jadi ini saran. Kemudian tentu ketika sudah pulang ke rumah, memang sebaiknya kalau udah pulang ke rumah itu kita udah bisa switching ya. Ini ada teman saya menyebutnya management of switching gitu. Jadi
kalau udah sampai ke rumah itu jangan bawa-bawa kerjaan di luar ya. Makanya saya termasuk yang kurang begitu setuju ya kalau misalnya orang tuh sampai workaholic ya, kecuali kalau memang ada deadline yang harus diselesaikan, nggak masalah. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, itu nggak bagus. Karena dalam teori bekerja pun itu ada yang disebut dengan namanya work-life balance ya. Jadi seimbang antara bekerja dengan kehidupan. Jadi jangan sampai kita nggak seimbang. Kan kalau di surat Ar-Rahman tadi disebutnya wa wada'al mizan. Allah di alam semesta ini memberikan kesetimbangan. Ada hukum kesetimbangan. Kalau di fisika itu ada hukum kesetimbangan ya. Nah, kemudian wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Maka janganlah kalian labrak itu hukum kesetimbangan ya. Termasuk kesetimbangan kita dalam hidup ya. Kita bekerja sampai rumah udah itu waktu untuk keluarga, waktu untuk kita bercengkrama dengan anak-anak, waktu buat kita refresh ya, menyegarkan kembali. Demikian ya Pak Deden ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, teman-teman yang lain, ini ada 36 peserta, terus bertambah. Silakan walau yang baru datang juga silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Bisa melambaikan tangan atau langsung sampaikan saja ke Ustadz. Ini tuh udah presentasi. Pak Arif. Saya mau nanya Ustadz. Silakan Pak Arif. Iya, ini temanya tentang keluarga sakinah ya Ustadz. Gigi pasal gigi. Ya, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ya, sebetulnya sih lebih kepada ke anak ya di masa pandemi nih. Gitu. Jadi bagaimana mensakinahkan di masa pandemi. Karena jujur aja di keluarga tuh kita saling bertanduk gitu Ustadz ya, antara saya dengan istri gitu dalam mengelola emosi sih sebetulnya. Anaknya sih santai aja gitu ya, tapi orang tuanya kadang yang sering berantem nih Ustadz di masa pandemi gitu. Nah itu bagaimana cara kita ya, terutama pasangan, supaya emosinya nih kadang ya gitu kan, kadang kita pulang kerja tiba-tiba belum ngerjain soal, ntar pulang istri nih begini anaknya nih, wah curhat. Akhirnya kita yang jadi berantem gitu ya. Nah minta kiatnya aja sih Ustadz, supaya emosinya tidak melampaui batas gitulah. Karena memang berasa ya, kalau saya sih berasa sekali. Ya, sekarang Ustadz. Sebentar ya, saya masukin dulu nih apa, udah mau habis baterainya nih. Type. Bang. Ya. Baik Pak Arif ya. Ini Pak Arif kenapa dibilang alumni sama Bang Ismet tadi? Udah pindah. Karena tinggal di Pinang Ranti Ustaz. Iya. Sekarang pindah di Depok Ustaz. Siap. Ini ngomong-ngomong Pinang Ranti itu tadi saya lihat di Google Map sekitar Taman Mini ya, benar ya? Betul Ustaz. Paling luas wilayahnya se-Indonesia Ustaz. Ya itu saya rasa ya kalau karena dekat Taman Mini kayak gitu ya, itu juga mungkin jadi sarana itu buat Pak Arif dan Pak Arif sudah Depok ya sekarang ya. Yeah. Kalau Depok nggak tahu kemana tuh ininya. Mungkin jalan-jalan di kampus Depok kali ya jalan-jalannya ya. Doang, jadi memang kita perlu refreshing ya. Kita perlu refreshing ya. Jadi itu kalau di tadi ya di bukunya yang 7 Habits itu ada habits atau kebiasaan yang ke-7 itu namanya sharpen the saw ya. Sharpen the saw itu istilahnya bahasa Indonesia itu mengasah gergaji ya, mengasah gergaji. Jadi mengasah gergaji ini diceritain gini, ada orang lagi motong kayu ya di hutan. Nah kelihatannya ada orang yang lewat. Ini orang ini lagi motong kayunya nggak kelihatan patah gitu ya. Jadi cuma gergajinya goyang-goyang doang gitu, tapi nggak makan ke kayunya. Nah terus sama si orang yang lewat itu dibilangin gini, Mas,
Kenapa tuh? Mendingan juga gergajinya diasah dulu. Kayaknya tuh udah nggak tajam gitu ya. Nah si orang ini ngotot nih. Ente pakai ngomong lagi. Udah jelas nih kayunya lagi digergaji. Kalau saya istirahat dulu, ngasah dulu kapan selesainya. Nah gitu. Jadi sebenarnya kemudian dibahas tuh sarpendesau itu kalau dalam kajian kita ya keislaman itu dalam kajian tawazun kita tuh harus mengasah sisi jasmani kita, sisi rohani kita, sama sisi pemikiran kita ya. Jadi makanya nih dalam kasus-kasus sekarang saya bisa paham ya karena saya jadi ketua majelis pendidikan di yayasan di kompleks ya di yayasan masjid itu saya udah ngedengar langsung dari para guru, dari orang tua. Ini memang masa yang tidak mudah ya. Jadi orang tua ini sampai kemarin meme-nya juga banyak ya beredar gitu ya. Ternyata anak-anak tuh teriak, "Ya Tuhan, lepaskan aku dari kemarahan ibuku. Ibuku bukan guru yang baik." Ya, kita kan nggak bisa nyalahin juga ya, nggak bisa nyalahin juga orang tua. Orang tua emang nggak belajar jadi guru ya. Kan saya bukan guru gitu ya. Meskipun sebagai orang tua, tetap kita itu sebenarnya kita mesti punya mindset. Nah ini mindsetnya penting ya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu mindsetnya, sebenarnya mendidik anak itu, apalagi anaknya masih kecil ya, masih dalam suasana pertumbuhan masih kecil, itu sebenarnya hakikatnya itu adalah kewajiban orang tua. Ya. Kewajiban orang tua mendidik anak itu. Ya. Cuma karena orang tua ini terbatas, maka orang tua mendelegasikan ya kewajiban itu kepada para guru. Nah kayak gitu. Makanya ini mindset seperti ini dipakai nih ada namanya di kami namanya sekolah Qurrata A'yun ya. Qurrata Aini ya. Jadi perguruan pendidikan Islam Qurrata Aini. Itu sama seperti itu. Pasti kalau misalnya kita nerima anak didik ya, nerima siswa, itu dari yayasan akan bicara. Sebenarnya namanya pendidikan itu adalah kewajiban dari orang tua. Apalagi masih kecil. Coba bayangin ya doa dari anak kita ini, begitu kita ntar udah pada tua, bahkan kita udah meninggal dunia, kan doa anak kita tuh Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik saya sewaktu saya kecil. Nah, kalau kita misalnya anak-anak kecil, kita ngedidiknya ini asal-asalan, sembari marah-marah, tadi Pak Arif bilang betanduk gitu ya. Nah, bayangin ntar ketika anak kita berdoa, sebagaimana orang tuaku mendidik aku sewaktu kecil. Nanti sama malaikat dilihat, emang ngedidiknya kayak gimana? Kok ngedidiknya pakai tanduk? Nah, jadi ini memang ada satu mindset ya buat kita semua. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya fitrah ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil, ya, mereka fitrah ya. Kalaupun mereka nakal, itu nakalnya anak-anak gitu ya. Nakalnya anak-anak tuh kalau kitanya bersih hatinya, ya namanya juga anak-anak, belum ngerti gitu ya. Kecuali orangnya udah tua nih, nakal, pengen tabok aja kalau orang Betawi gitu ya. Karena nakalnya udah nggak bener gitu ya. Nah jadi ini mindset saya rasa mungkin bagus juga ya kalau kita nanti kajiannya khusus tentang pendidikan anak. Jadi anak ini sebenarnya fitrah ya, fitrahnya dia bisa diluruskan dengan baik apabila diberikan pengertian yang baik dari orang tuanya. Nah terus kalau giliran ibu, misalnya ibunya udah kelamaan, udah capek kayak gitu, berarti take over sama ayah. Ya udah silahkan, kan katanya ceritanya ibu-ibu sekarang tuh pada pengen punya me time gitu ya, pengen punya me time. Ya. Ibunya suruh piknik dulu ya Ustaz. Nah, zaman sekarang mah pikniknya gampang Bang, tinggal abang isiin aja tuh di rekeningnya gitu ya. Udah awal bulan. Dia pikniknya tinggal gitu doang, kok tinggal shopping gitu doang di Kampang gitu ya pikniknya. Ada yang nyaut di ke mall ya. Nah jadi memang bergantian. Ini saya pernah sih merasakannya ketika anak masih kecil dulu. Jadi ketika pulang tiba-tiba anak saya yang kecil tuh bilang gini, Abi,
Umi nggak stabil katanya. Masih kecil waktu itu bilang Umi nggak stabil. Saya bilang loh dari mana dia dapat kosakata stabil gitu ya. Emang kenapa Umi kok nggak stabil? Iya tadi aku lagi main Uminya nggak suka, Uminya ngomongnya keras-keras katanya. Oh ya udah, terus saya bilang sama istri saya, saya udah sok atau istirahat dulu ya, nanti saya biar sama anak-anak keluar. Jadi kita main ke taman kemana gitu ya. Tahu-tahu ketika saya udah main ke taman berapa lama, istri nyesel juga, dia pengen ikut, nggak betah sendirian di rumah. Jadi ada keseimbangan lah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kayak gitu ya. Terus tadi saya nanggepin dikit di chatroom kayaknya ada kata-kata nanggapin nggak biasa, katanya ngomong sayang sama istri, suami sama istri sama suaminya, ya semuanya juga perlu dibiasakan. Cuma jangan sampai nih, saya pernah dapat ceritanya dari Ustadz Fauzil Azim ya. Fauzil Azim tuh pernah cerita gini, dia habis dapat materi keluarga nih kayak gini. Oh, zaman dulu masih belum ada WA ya, masih pakai SMS nih. Terus si suaminya pas di Jakarta nih, lagi keliling bundaran HI, dia langsung kirim SMS sama istrinya. Tadinya suaminya jarang mesra-mesra sama istrinya ya, lempeng-lempeng aja gitu. Tiba-tiba dia kirim SMS-nya gini, istriku, oke, sayangku, aku sekarang berada di bundaran Hotel Indonesia. Aku lihat air mancur menari-nari. Aku teringat kepadamu, wahai sayangku. Send, kirim sama dia SMS-nya. Tiba-tiba datang balasan. Bang, ini buat siapa nih SMS nih? Jujur nih buat siapa nih? Loh, yang itu dari aku, yang buat kamu. Nggak bisa, buat siapa nih yang benar nih? Jadi kalau mau mesra-mesra gitu, harus janjian dulu gitu ya. Nanti jangan kaget gitu. Sangka sama istri ini salah nih, katanya salah kirim gitu. Oke, silahkan. Yang lainnya mungkin ini ada pertanyaan Ustaz. Ini bacain dulu Ustaz ya di kolom chat. Ada berdasarkan penjelasan Ustaz tentang wanita yang ekspresif. Saya pernah saat kesal tuh suka ngomel, terutama suami diem aja, terus suami diem aja. Suruh respon tuh tetap diem aja, kan makin kesel. Pertanyaannya kiat untuk istri untuk menahan makin kesel saat suami nggak respon. Sama apakah memang suami itu cari aman, artinya nggak menambah masalah dengan diem aja gitu Ustaz? Pertanyaan. Iya. Apa dulu Ustaz? Baik, ini yang nanyanya ibu-ibu ya? Namanya sih Nana sih Ustaz. Iya, baik. Ya, jadi pertama kalau buat para istri, memang harus difahami bahwa laki-laki memang secara umum tuh tidak terlatih untuk mengungkapkan perasaan secara verbal. Ini mungkin Mbak Ulia sama Mas Ismet nggak tahu ikutan apa enggak ya pas ada pengajian di Tokyo lagi itu ya. Jadi laki-laki itu memang nggak terbiasa ya. Pas saya menyampaikan materi bagian ini, ada salah seorang sahabat saya waktu itu bilang gini, Ustaz, kalau aneh itu cara mengungkapkan perasaan sama istri, bahwa aneh sayang sama istri, itu lain ceritanya Tat katanya. Caranya agak lain. Terus saya tanya, abang gimana emang caranya? Gini Tat, aneh kan pulang dari kampus tuh malam-malam tuh, seringnya tuh jam 11 malam baru pulang ke apartemen. Nah begitu anak pulang, istri sama anak-anak udah pada tidur, aneh nggak gangguin. Nah kelihatan tuh di dapur tuh masih banyak cucian tuh, ada piring belum dicuci segala macam tuh anak cuciin semuanya tuh sampai rapih semuanya. Nah itu cara aneh ngungkapin sayang sama istri kayak gitu. Nah terus saya bilang alhamdulillah abang suami yang soleh, baik banget tuh bantu sama istri. Nah kemudian istrinya ada di situ ya. Terus udah gitu saya tanya sama istrinya, Bu, ibu ngerasa nggak bahwa itu ungkapan rasa cinta dan sayang suami sama ibu? Nah istrinya bilang, enggak tuh Tat, itu memang kewajiban dia. Jadi kalau mengungkapkan rasa sayang itu harus benar-benar itu adalah ungkapan sayang gitu ya.
Jangan kayak gitu, itu kan kata istrinya itu memang kewajiban dia gitu namanya bantuin istri ya. Nah jadi tapi tidak semua, makanya tidak semuanya ibu-ibu harus paham ya, tidak semua suami itu terlatih ya, terlatih untuk mengungkapkan secara verbal ya. Nah makanya itu satu ya dari pihak istri. Tapi yakinlah bahwa suami itu bisa dilatih ya. Nah sekarang kalau buat para suami, maka ketahuilah para suami bahwa istri kita itu sangat membutuhkan ungkapan. Ungkapan. Jadi kalau kita masih belum terbiasa dengan yang biasa aja, tapi jangan diem. Ingat ya, diem itu kalau dalam ajaran Islam, diem nih, apalagi diemnya terus misah tempat tidur, itu hukuman yang berat itu kalau buat istri ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 34, itu kan cara memberikan pelajaran sama istri itu kalau ada nusuj ya, kalau ada yang nggak baik, itu satu, berikan mauizah, berikan pelajaran. Kedua, kalau nggak bisa itu disebutnya fadribuhunna ya, pukullah dia. Tapi ini pukul ini dalam ajaran fikihnya bukan pukul kayak orang lagi berantem apa di ring tinju gitu ya. Pukul itu isyarat ya, dengan isyarat saja ya, memukul. Kalau dulu di para sahabat tuh katanya pakai apa? Kalau kita mungkin pakai sendal jepit gitu ya, dipukul pantatnya tuh pakai sendal jepit gitu ya. Jadi isyarat aja, bukan mukul yang menyakiti, apalagi di muka nggak boleh. Nah yang ketiga itu fahjuruhunna, maka hijrahlah dari dia. Hijrah tuh pisah, tidurnya nggak bareng, nggak diajak ngomong. Jadi kalau suami itu istrinya pengen ngajak ngomong, camundut wae gitu, cicing wae gitu ya, diem aja, itu nggak boleh gitu ya. Dia pengen ngajak ngomong, iya sih saya juga nggak dengerin kok, tapi abang juga lagi bingung nih pengen ngomong apa gitu ya. Karena tadi ya, jadi buat istri harus tahu ya, kalau suami itu dicecer gitu ya, dicecer dengan permasalahan, itu suami itu diam, karena dia mikir gitu ya, suami itu mikir. Nah sebaliknya buat istri, pas suaminya diam, ini kok nggak bereaksi sih, ayo dong gitu, berdialog gitu ya. Nah jadi cari kesetimbangan, jadi buat suami juga harus belajar kesetimbangan. Saya ingin sampaikan, ini mungkin buat para suami ya, saya ingin sampaikan, memang suami itu kadang-kadang kalau menghadapi permasalahan yang sifatnya emosional, itu suami itu cenderung diam gitu ya. Kecuali kalau suaminya, mohon maaf ya, suaminya itu punya hormon-hormon perempuan yang banyak gitu ya, yang doyan ngomong juga, ada juga sih suami kayak gitu ya. Tapi kalau secara umum suami itu diam. Nah, kadang-kadang kalau ada hal yang sifatnya emosional ya, interaksi antar orang, itu suami malah menghindar ya. Itu sebabnya biasanya kalau ada guru BP manggil seorang anak siswa ya, anak didik. Nah, kemudian istrinya bilang nih, "Bang, ini ada dari BP nih, anak kita ada masalah." Itu kecenderungan suami tuh, udah ibu aja yang datang ke sono gitu ya, ke sekolah gitu ya. Karena suami biasanya nggak tahan tuh dengan hal-hal yang pengennya tuh bawaannya ngambek gitu. Begitu anaknya dikasih, "Pak, ini anak Bapak ada permasalahan begini, Bapak tuh pengennya bawaannya udah langsung marah, padahal perlu dialog. Nah, saya pernah nih sekali ya, ketika ada satu permasalahan yang saya pikirnya harus diluruskan, saya bilang sama istri saya, "Say, itu si Hasan, anak kita tuh harusnya begini dong, kasih tahu sama dia. Jangan kayak begitu." Itu saya tuh mendisposisi ya, mendelegasikan pesan kepada istri supaya disampaikan ke anak laki-laki. Nah, istri saya bilang begini, kita ngobrol sebentar yuk. Ngobrol apa? Hasan itu anak aku, anak AA, atau anak kita berdua? Terus saya bilang sambil senyum, anak kita berdua dong. Kalau gitu AA ngomong dong sama si Hasan. Nah, jadi sejak saat itu memang saya bisa paham ya, bahwa ayah pun harus terlibat. Kalau ada masalah, ada apa tuh harus ikut ngobrol. Kemudian ketika istri ada permasalahan, maka suami harus mau ngedengerin, mau menanggapi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi caranya, ini mungkin tips terakhir nih buat ibu ya yang bertanya dan mungkin mewakili ibu-ibu semuanya. Saya tuh ingat ada satu iklan ya, iklannya mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tahu nih ya. Jadi ada seorang suami lagi asik baca koran, kemudian istrinya tiba-tiba keluar dari pintu ya,
suaminya lagi baca koran di teras rumah, istrinya datang dari pintu sambil teriak-teriak, ayah nih gimana nih, ayah kan udah janji tuh, itu dapur udah kayak kapal pecah tuh. Terus tiba-tiba suaminya, hah, apa ada bisul pecah katanya. Jadi suaminya bingung. Terus istrinya diam, akhirnya istrinya bikin teh ya, bikin teh manis, kemudian dia bawa ke depan, ngobrol santai. Ayah lupa ya, kan minggu lalu janji loh mau ngebetulin wastafel tuh di belakang rumah. Oh iya, ayo kita benerin. Saya rasa ibu ini ngerti ya tentang psikologi, tentang komunikasi. Jadi cara berkomunikasi dengan suami juga mesti pas ya, supaya suami mau kooperatif berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Mas Imam, monggo Mas. Satu pertanyaan lagi Sat ya, sebelum di closing statement. Mungkin ini ada mungkin orang tua yang anaknya sudah beranjak dewasa ya Sat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Uli, bagaimana agar anak-anak kita mau curhat dan terbuka dengan orang tuanya? Karena ada kriteria anak yang terbuka, mudah cerita, tapi ada juga yang tertutup. Nah mungkin ini ke sisi anaknya Sat, gimana Sat? Ya Taib, itu tadi ada ini juga ya, intermezzo ada yang di chat room tuh, ada suaminya SMS mesra, tiba-tiba balasan dari istrinya, habis sehat. Ya. Itu lucu juga. Mungkin jarang Ustaz. Ya baik, jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu, terutama ketika anak-anak udah mulai di SMP, apalagi di SMA ya, mereka tuh sudah jadi entity ya, sudah jadi individu yang independen. Jadi kalau ngobrol dengan mereka, itu tadi yang salah satu bagian yang saya sampaikan, itu harus diterapkan seek first to understand, then to be understood ya. Jadi usahakan pertama kali itu memahami, baru kita minta dipahami. Ya, saya ingin ceritakan ya, saya pernah ngasih acara waktu itu di Halal Bihalal ya, di satu masjid di daerah Ciamas ya. Terus saya sampaikan salah satunya bagaimana kita berinteraksi dengan anak. Nah tiba-tiba ada pertanyaan dari seorang anak. Ini anaknya berani nih. Dia bilang gini, Ustaz, itu gimana tuh katanya. Orang tua saya tuh selalu nggak percaya sama saya katanya. Kalau misalnya saya mau melakukan apa, pasti bawaannya curiga aja. Tolong Ustaz gimana tuh berhadapan dengan orang tua seperti itu. Itu berani tuh anaknya tuh. Saya yakin orang tuanya ada di situ. Nah terus saya tanya sama si anak itu, ya Dek, terima kasih nih udah berani nanya ya. Sekolahnya di mana? Terus dia bilang, saya sekolahnya di SMA 6 Tat katanya. SMA 6 yang di deket itu, Kebon Pedas. Terus kata dia, iya benar. Terus saya tanya, kamu kenal nggak dengan anak saya? Namanya Hasan. Oh iya kenal Tat. Nah, saya tanya, apa memang yang jadi masalahnya? Ternyata si anak itu gini, dan itu mirip seperti anak saya. Jadi si Hasan ini bilang, Abi, Umi aku minta izin. Minta izin apa? Minta izin mau ada acara sahur keliling ya. Jadi kayak anak-anak SMA itu punya kegiatan memberikan sahur keliling. Nah, kita nih orang tua nih, kalau kita masih bukan mengawali dengan seek first to understand, di kepalanya orang tua nih udah banyak nih tuduhan-tuduhan gitu ya. Wah, ini anak-anak SMA nih, sahur keliling, paling juga dia tuh bakal main-main tuh, begadang aja semalaman, main sama kayak gitu ya. Itu ada di benak kepala kita ya. Tapi waktu itu saya bilang tuh sama si Hasan, coba Hasan ceritain namanya sahur keliling itu, sebenarnya gimana sih sahur keliling itu. Kemudian anak saya tuh nyeritain, sahur keliling itu acaranya begini. Nanti kira-kira jam berapa, jam 2:30 atau jam 3 tuh udah mulai keliling. Kalau di Kota Bogor tuh udah ada tempat-tempat yang biasa nanti orang tuh bisa nerima sahur ya, di Taman Surya Kencana, di sini. Akhirnya dengan obrolan seperti itu, saya sama istri mengatakan, oke, Abi sama Umi mengizinkan, tapi tolong baik-baik ya, dijaga nih, amanah nih. Abi sama Umi udah percaya,
Jadi tolong dikasih kepercayaan. Nah rupanya si anak yang tadi nanya di masjid itu, dia itu begitu dia minta izin sama orang tuanya buat ikut kegiatan sahur keliling, itu belum ditanya, belum diajak ngobrol tuh nggak bisa. Ayah nggak ngasih izin, pokoknya nggak boleh gitu-gitu. Jadi belum ada dialog. Nah jadi pesennya kalau kepada anak-anak ya, terutama anak-anak udah SMP, SMA, itu ajaklah dialog ya, ajaklah ngobrol. Bahkan saya menyarankan kalau anak kita ada beberapa orang, itu ayah ya, seorang ayah terutama nih, itu punya waktu dating ya. Jadi dating ini bukan dating sama lawan jenis ya, dating dengan anak kita. Jadi kita ajak anak kita seorang main kemana, makan siang bareng ya, makan bakso bareng, ngobrol-ngobrol. Itu cara kita memiliki bonding ya, memiliki ikatan hati dengan anak kita. Jadi berarti di sini pesannya itu adalah dialog. Dan ini kalau kita baca dalam buku-buku sirah, itu Nabi itu sering, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, misalnya ada Fadil ya, Fadil itu saudaranya Ali, itu cerita dia dibonceng sama Nabi. Bahkan ada satu hadis yang hadisnya sangat terkenal, itu Nabi itu membonceng Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas dibawa di keledainya, kemudian disitulah Nabi mengatakan, ya gulam ihfazillah, wahai anak jagalah Allah, yahfazka ya, sehingga Allah akan menjagamu. Itu pada saat bonceng. Atau ada di kisah yang lain, Ali bin Abi Thalib itu ngelihat ada anak gadis, itu matanya gitu ya, muter kepalanya, kemudian sama Nabi kepalanya dibalikin gitu, nggak boleh ngelihat. Jadi itu ya kenal apa tak dengan mungkin itu tanggapan dari saya. ya, satu lagi Ustaz, ini mungkin ya pertanyaan spesial kali Ustaz ya. Jadi ada teman kita, rekan kita ini semenjak karena COVID-19 ini Ustaz, jadi jaraknya terpisah ya, hampir 6 bulan gitu ya teman kita, rekan kita. Itu mungkin Ustaz ada nasihat buat pasangan yang hari ini mungkin karena kasus COVID seperti ini, karena khawatir menular dan sebagainya gitu Ustaz, untuk jaga-jaga. Jadi belum bertemu gitu Ustaz, itu gimana nasihatnya untuk suami istri yang terpaut jarak yang lumayan lama gitu, waktu dan jarak yang jauh gitu. Silakan Ustaz. Iya. Ini memang suami istrinya berarti kebetulan ada di sini Ustaz, di forum ini juga hadir. Jadi dia LDM ya, long distance marriage ya, ya betul. Berjauhan ya, berjauhan ya. Tapi nanti ada suaminya punya waktu untuk pulang kayak gitu ya? Iya, biasanya begitu Ustaz. Cuman karena lagi kondisi COVID, jadi terkendala gitu Ustaz. Iya. Jadi ini memang masa-masa yang ini ya, masa-masa yang kita perlu kehati-hatian semuanya ya. Tentu pertama tadi kalau untuk yang jarak jauhnya, komunikasi tetap dijaga ya. Lewat chatting, kemudian mungkin video call dan sebagainya, tetap dijaga komunikasi ya. Jadi jangan sampai membeku ya. Jadi waduh udah nggak ada rasa lagi nih, udah nggak pernah ketemu gitu ya. Nah itu tetap dijaga, meskipun tentu ini satu hal yang fitrah ya, satu hal yang sangat alami. Kalau cuma video call doang kan nggak bisa noel ya, nggak bisa nyentuh gitu ya. Jadi tetap harus ketemu ya. Nah ini memang nanti dipelajari ada ininya ya, ada fikihnya. Jadi nggak boleh, kalau dalam fikih itu kan kalau sampai lewat dari 4 bulan kayak gitu, itu udah nggak bagus ya, sudah tidak syar'i. Jadi kalau bisa pulang secara rutin. Nah tentu kalau di masa COVID ini karena sama-sama saling menjaga, tentu ada mekanismenya ya. Jadi suaminya pas mau pulang, ini dia harus tes ya. Misalnya dia tes serologi dan sebagainya, sehingga nanti meyakinkan bahwa ketika suaminya pulang itu memang dia terbebas dari COVID ya. Jadi ini kan udah tahu mungkin ya teman-teman ya, bisa tes serologi, bisa tes segala macam.
bahwa itu aman ya ketika nanti pulang kemudian berinteraksi di keluarganya. Nah, kayaknya kalau secara umum mungkin seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ikhtiar-ikhtiar itu sudah dilakukan, kalau misalnya dari pihak istri dan anak-anaknya memang lebih banyak lockdown ya, lebih banyak di rumah, berarti kan dalam kasus seperti ini yang suspicious itu suaminya ya, karena suaminya dia yang kerja, kemudian mungkin interaksi di luar dan sebagainya. Jadi suaminya yang melakukan tes ya, sehingga kalau pulang itu kondisinya juga terjaga. Kayaknya mungkin itu ya Mas Imam ya, kalau saya bisa memberikan tanggapan. Mas Imam. Iya. Tapi Ustaz, nih coba Pak Minto tolong gantiin dulu Pak Minto. Sebentar itu. Ini kata anak-anak nih ngapain katanya, lama banget nih main komputer katanya. Siapa Abi? Tolong Bu Naya diamankan. Iya. Tapi nanya. Aduh. Oh, Tapi handle sebentar ya. Imam lagi jagoannya bangun kayaknya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian mungkin ada sesi berikutnya ya. Ada sesi berikutnya yaitu door prize ya. iya. Door prize. Jadi Masih berapa lagi? ada mekanismenya. Kita punya list daftar yang sudah daftar. Jadi sebelum kajian ini dimulai ada pendaftaran yang harus diisi, link Google Form. Nah, nanti Ustadz mohon memilih Ustadz ya. Jadi ada yang dipilih, ada yang pertanyaan terbaik, kemudian ada yang hadir lebih dulu ya. Iya. Hadir lebih dulu nanti dari host. Nah, itu ada tiga model. Nah, ini kita ke model yang pertama dulu, yaitu dari Ustadz yang pilih nih ya. Kita sebentar buka dulu. Sebentar. Oke ya. Ada 37 nomor Ustadz. Ada 37 nomor yang mendaftar, walaupun partisipannya ada 34 Ada sekarang. 4. Iya. Nah, Ustadz Adi mohon boleh memilih satu nomor dari 1 sampai 37. Nanti kalau panitia kemarin sepakatannya ini ya ulang ya. Ternyata panitia ulang. Iya. Iya. Padahal Ustadz 3 nomor. 3 nomor ya? Iya. Oh, 3 nomor Ustadz ternyata. 3 nomor. Ini sponsornya banyak nih. Alhamdulillah. Iya. Pak Ustadz Priyono, Pak Priyadi Ustadz. Siap Pak Wahyu. Ini kalau bisa acara kajian ini jangan berhenti ya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Oh, Ya, bagus banget ini, bagus banget. Siap. Ya, pembicaranya Siap. juga harus dipertahankan. Masya Allah. Ustadz Adi ya, siap Ustadz Adi ya. Oh, ada di tag tuh Ustadz Adi. siap. Tadi jangan sampai bosen ya ngisi kami. Siap. Mudah-mudahan Ustadz Adi selalu sehat walafiat dan nanti bisa bergabung lagi di keluarga Pinang Ranti ya Ustadz Adi ya. Padahal Ustadz Adi 3 nomor dari nomor absen. Jadi mungkin nomor pertama nomor 5, Nomor 5, kemudian nomor 17, 17, kemudian satu lagi nomor 33. wah nomor 33 ya. Dibacain. Oke, nomor 5 di absen kita nanti ini ya. 5 itu juga sholat ya, 17 itu juga taat, 33 itu zikir ya, 33. Masya Allah. ada filosofinya tadi ya. Nomor 5. Oke, nomor 5 adalah Mbak Deti. Ya, Mbak Deti ya. Mbak Deti Maninsi. Nomor 17 itu Mbak Lucy. Masya Allah, Mbak Lucy ya. Mbak Lucy nomor 33 itu Rahmadani Suryaningsih. Ya, itu ya. Selamat itu apa namanya door prize. Ya, door prize awal ya. Perempuan semuanya ya? Ya?
perempuan semua ya? Orangnya, Ustaz. Iya, perempuan semuanya, Ustaz. Iya. Itu yang lagi rebahan kayaknya belum kasih door prize. Bahtiar. Surprise, umroh. Door prize-nya apa nanti ya diumumkan oleh panitia. Imam udah standby? Agak susah Pak, agak susah. Udah standby. Agak susah. Udah kali. Suara anak. Oh, masih aneh nih. Iya. Oke, masih tos-tosan ya, tag team aja kita ya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan terbaik. Nah, ini gimana mekanismenya pertanyaan terbaik nih? Pak Ismet, bagaimana Pak? Pertanyaan terbaik? Ya, info dari belakang panggung katanya semua yang bertanya bisa dapat. Masya Allah, yang bertanya bisa dapat ya. Kita dapat semua yang Oke, bertanya. nanti kita keep ini ya. Nah, tapi jangan lupa nih yang bertanya atau sekarang datang tapi belum absen, mungkin bisa diisi linknya nanti biar bisa dikirim door prize-nya. Masya Allah dikirim. Itu door ya. Siap ya. Dianya pintu. Ada datang pertama gimana Ustaz? Oh, yang datang pertama. Datang pertama. Nah, ada 5 ya. Tolong 5 tempat. disebutin dari Nah, 5 orang pertama yang masuk ke ruang tunggu, silakan dibacakan itu. Ya, Nah, boleh. sekalian juga ini Ustadz Adi ini istrinya juga ustazah yang cukup apa ya, yang biasa melanglang buana juga. Mungkin nanti kapan-kapan ditandem kayaknya Ustadz Adi dengan tema yang lebih ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, siap. Oke. Ya, jadi siapa Pak? 5 orang pertama tadi Pak? Saya lagi bacain ya. Siap. Iya. Yang pertama Saripudin. Oke. Yang kedua Udin. Bapak Rindro. Bapak Rindro. Ya. Yang ketiga Bu Nur Hayati. Ya. Bu Nur. Yang keempat Pak Deden. Dan Pak kelima Deden. Pak Pak Panji. Deden. Oke. Itu ya. Dicatat. Jadi dapat 2 nih pertanyaan sama kehadiran ya. Wih, Pak Deden luar biasa ya. Buat saf terdepan kan memang dapat pahala lebih banyak Ustaz ya. Iya, betul Pak. Iya, nanti via Pak Imam ya, lebih dekat ya, langsung aja diketok sampingnya ya Pak Imam ya, karena memang rumah Pak Deden sebelah Pak Imam ya. Oke, baik itu ya sesi door prize, barakallah. Mudah-mudahan sampai termasuk Pak Arif di Depok, insya Allah Pak Arif ya, sampai Pak Arif ya. Oke. Ya, gimana Om Bahtiar? Lanjut. Oh lanjut. Oke. Ya Imam, bagaimana nih selanjutnya? Oh belum. Sepertinya closing statement kali Ustaz dari Ustaz Adi. Jazakallah sudah hadir. Ini luar biasa kajiannya ya. Udah lama kita merindukan kajian seperti ini Ustaz. Ya, Mungkin ada closing statement. Baik. Jadi terima kasih nih jazakumullah khairan katsiran. Saya meskipun melalui daring seperti ini tapi ini merasakan suasana yang sangat kondusif ya, sangat baik. Mudah-mudahan sebagaimana harapan dari tadi peserta termasuk Kang Wahyu ya tadi menyampaikan juga, mudah-mudahan nanti istiqomah nih bisa jalan rutin. Kalau saya sih nyaranin jangan buru-buru seminggu sekali ya, mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali kita cobain dulu. Memang yang sering jadi motivasi kita ya kajian seperti ini tuh ada satu sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki, nah sekarang kita nggak melangkahkan kaki ya, siapa yang ngebuka Zoom gitu ya, kemudian di situ ada kajian-kajian yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita akan dimudahkan Allah untuk memasuki surganya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini dari Bang Ismet ya dan Mbak Ulia serta dari semuanya yang hadir di tempat kajian kita daring pada malam hari ini diberikan kekuatan untuk terus ya melanjutkan kajian-kajian yang akan memudahkan kita mendapat ridha Allah dan surganya. Demikian mungkin closing dari saya, Mas Imam, Mas Pinto atau Mas Priadi ya, Mas Priadi Pinto. Jazakumullah khairan katsiran untuk perhatiannya dan kita tetap saling doakan. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya dan Allah berikan pintu-pintu rizki, keberkahan meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Demikian, Mas. Baik, Ustaz. Kalau boleh izin sedikit ya. Jazakallah khair pada Ustadz Adi Junjunan. Insya Allah nanti juga ada sedikit ucapan terima kasih dari kami, dari panitia untuk Ustadz Adi akan dikirimkan buku dari toko buku Pinto sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada Ustadz. Jadi nanti akan dikirimkan karena nggak bisa diserahkan langsung nih karena daring. Jadi nanti akan dikirimkan Ustadz, insya Allah ke alamat Ustadz. Mungkin seperti itu. Jazakumullah khairan katsira. Makasih. Jadi Pak Pinto nih punya toko buku dia atau penulisnya? Ya toko buku, toko buku Pinang Rantinya. Iya, iseng-iseng lah itu, iseng. Siap. Saya kira selesai ya, sudah rangkaian seluruh acara pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Adi. Mudah-mudahan nanti rencana-rencana kita bisa berlanjut ya, walaupun mudah-mudahan juga COVID ini bisa segera berakhir dan kita bisa, dan setelah COVID ini berakhir kita mampu ya, ada satu plus atau istilahnya hikmah di balik ini semua dari COVID ini, dan kita mampu mengelola keluarga kita secara lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan cita-citanya tercapai sakinah mawaddah warahmah sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja pada kesempatan kali ini teman-teman semua. Terima kasih yang ada juga yang dari Madiun nih, dari mana ya teman-teman, banyak juga hadir keluarga besar Pinang Ranti yang berbahagia. Ya mudah-mudahan terima kasih juga nih ruang Zoom-nya yang diberikan oleh Pak Ismet ya. Dan insya Allah nanti kegiatan ini juga akan kita share juga ke YouTube Porsi Simpati yang mudah-mudahan juga memberi manfaat buat masyarakat yang lebih luas. Itu aja mungkin ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ismet? Cukup kita sudahkan dulu. Mungkin satu kali ya dari peserta, mungkin ada sepatah kata dua patah itu ada yang mau disampaikan tadi? Ditutup doa oleh Apinto ya. Iya betul lagi. Ada dari peserta yang mau ingin menyampaikan kesan dan pesan kegiatan hari ini? Pak Hakim mungkin kalau masih mengikuti. Jangan kelihatan ya atau Ada. Ya, bismillah. Langsung pada ada Ya Pak Abdul Hakim langsung katanya. Ini Pak Abdul Hakim jauh ya dari Los Angeles, dari mana nih? Tenteng Agung Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah buat teman-teman semua sudah mengundang saya, dan alhamdulillah masih bisa silaturahim. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz ilmunya. Baik. Baik, kalau gitu selanjutnya ditutup oleh Pak Pinto doa. Silakan pada Pak Pinto. Baik, Bapak dan Ibu, Ustazah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan sama-sama bermunajat, kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan ilmu ini bisa meresap dan bisa kita amalkan di keluarga-keluarga kita. Dan semoga semua keluarga Pinang Ranti, keluarga Indonesia ya,
dan keluarga di dunia semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus saudara muslim kita. Semoga semua sehat-sehat walafiat. Mari kita sama-sama angkat dua tangan kita. Kita awali dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa junub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari kita sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya. Mohon pamit, insyaallah sampai jumpa. Assalamualaikum Mas Ismet. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.